kalian. Gunung Merapi, gunung paling aktif di Indonesia dan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Selama ratusan tahun, ia tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya diam sebentar, lalu bernafas, lalu bergerak, lalu menguji manusia yang tinggal di sekitarnya. Bagi sebagian orang, Merapi adalah bencana. Tapi bagi masyarakat Jawa di lerengnya, Merapi adalah bagian dari kehidupan. Ia bukan musuh, ia bukan ancaman. Ia adalah tetangga tua yang harus dihormati, dijaga, dijalani. Dan di antara manusia yang hidup berdampingan dengan Merapi, ada seorang penjaga yang namanya melampaui batas desa, kota, bahkan negara. Seseorang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk sebuah amanah budaya yang tidak diwariskan melalui uang, bukan melalui jabatan, tetapi melalui kepercayaan leluhur dan hubungan spiritual dengan Merapi. Dialah Ki Surak Sohargo, Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi. Kisah inilah kisah tentang gunung yang mengamuk pada 2010 dan kisah tentang seorang lelaki tua yang tetap berdiri menjaga keyakinannya hingga nafas terakhir. Untuk memahami Mbah Marijan, kita harus kembali jauh sebelum letusan 2010. Ki Surak Sohargo lahir dan besar di Kinarjo, desa kecil yang berada tepat di jalur awan panas Merapi. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan suara gemuruh gunung, abu yang sesekali turun, dan cerita-cerita tua tentang hubungan manusia dan alam. Ayahnya juga seorang juru kunci. Dari sinilah ia belajar bahwa tugas menjaga Merapi bukan tentang kekuatan supranatural, bukan tentang kesaktian, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara tradisi dan kehidupan. Pada tahun 1970-an, Sultan Hamengkubuwono IX memanggilnya ke Keraton Yogyakarta. Di sana, ia menerima amanah menjadi juru kunci Merapi. Amanah yang sangat besar, namun ia menerima tanpa merasa diri menjadi istimewa. Ia tetap hidup sederhana, rumah papan, lantai semen, kopi hitam buatan sendiri, tidak ada kemewahan, tidak ada simbol kekuasaan. Namun kedudukannya di masyarakat sangat tinggi, tidak karena jabatan, tetapi karena ketulusan. Ia selalu membuka pintu bagi siapapun yang datang minta doa. Ia membantu warga tanpa pamrih, ia bekerja di dapur umum, ia ikut acara desa. Lambat laun, karisma Mbah Marijan tumbuh. Ia menjadi simbol hubungan spiritual manusia Jawa dengan Merapi. Setiap tahun, masyarakat melaksanakan tradisi Labuhan Merapi. Ritual ini adalah bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Dalam labuhan, Mbah Marijan berjalan menuju puncak atau titik tertentu di lereng Merapi. Ia membawa sesaji, melantunkan doa, dan memohon keselamatan bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Bagi masyarakat, ini bukan sekedar ritual. Ini simbol bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas alam, tetapi harus hidup selaras dengannya. Mbah Marijan menjalankan ritual itu tanpa rasa takut, tanpa keraguan. Ia percaya bahwa Merapi memiliki karakter, memiliki bahasa, dan memiliki tanda-tanda yang bisa dipahami jika manusia mau membuka hati. Di hari-hari biasa, ia seperti warga kebanyakan, menjemur pakaian di halaman, menyeduh kopi sambil menerima tamu, mengantar anak-anak sekolah, menjadi mediator warga jika ada persoalan. Namun bagi banyak orang, satu hal tentang Mbah Marijan yang paling berkesan adalah ketulusannya. Ia tidak pernah merasa menjadi orang besar, meski masyarakat mengaguminya begitu tinggi. Tanda-tanda awal letusan 2010 mulai muncul perlahan. Pada akhir September, alat seismograf menunjukkan aktivitas yang meningkat. Getaran-getaran kecil mulai terasa di Kinarjo. Para ahli vulkanologi mengikuti perkembangan Merapi dengan ketat. Mereka melihat inflasi kubah lava, peningkatan gempa vulkanik dalam, dan sinyal-sinyal lain yang menunjukkan tekanan magma semakin tinggi. Pada 21 Oktober, status Merapi dinaikkan menjadi siaga,
Warga mulai diminta bersiap-siap. Namun suasana desa masih tenang. Anak-anak tetap bermain, petani tetap ke ladang. Tapi para ahli tahu, mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Pada 25 Oktober, status dinaikkan menjadi awas. Pemerintah bersama tim SAR mulai menarik warga turun dari zona berbahaya. Sebagian warga turun, sebagian lagi bertahan, menunggu instruksi dari orang yang mereka percaya, Mbah Marijan. Dan ketika petugas datang ke rumahnya, ia mengatakan, "Saya tidak bisa meninggalkan rumah. Saya diberi tugas untuk menjaga tempat ini." Pernyataannya itu bukan perlawanan, itu adalah keteguhan pada amanah budaya. 26 Oktober 2010, hari yang tak akan pernah dilupakan oleh warga lereng Merapi. Sore hari, gemuruh Merapi semakin keras. Awan putih mengembang, tekanan terus meningkat. Pukul 17:02, Merapi meletus. Awan panas yang dikenal sebagai wedus gembel meluncur dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Kinarjo menjadi salah satu desa pertama yang terkena dampaknya. Warga yang masih bertahan berlari menyelamatkan diri. Lampu padam, jalan diselimuti abu. Suara angin bercampur suara gemuruh magma. Tim SAR berusaha menyelamatkan siapapun yang bisa dibawa turun. Namun jarak pandang sangat pendek, suhu mencapai ratusan derajat. Rumah Mbah Marijan tetap berdiri. Lampu minyak di dalam rumahnya masih menyala. Beberapa tetangga mengatakan bahwa beberapa orang sempat mencoba mengajaknya pergi. Tapi Mbah Marijan tetap di tempatnya. Tidak ada teriakan, tidak ada panik. Hanya ketenangan seorang lelaki tua yang percaya bahwa tugasnya adalah tetap tinggal. Awan panas mencapai rumahnya. Dan dalam hitungan detik, desa itu berubah total. Keesokan paginya, Kinarjo tampak seperti dunia lain. Abu setebal 20 hingga 30 cm menutupi seluruh permukaan tanah. Pohon-pohon terbakar, bangunan rumah runtuh, suasana sunyi, dingin, dan kelabu. Tim SAR datang menyusuri jalan-jalan yang mereka kenal sejak kecil. Mereka mencari korban, sambil berharap masih ada yang selamat. Di antara reruntuhan itulah mereka menemukan Mbah Marijan. Ia ditemukan dalam posisi sujud, seakan sedang berdoa untuk keselamatan orang lain. Temuan itu membuat seluruh Indonesia terdiam. Seorang penjaga Merapi telah kembali ke tanah yang ia jaga sepanjang hidup. Duka Merapi begitu besar, namun bantuan mengalir dari berbagai penjuru negeri. Relawan datang dari kota-kota besar, dapur umum didirikan, posko kesehatan beroperasi tanpa henti. Di tengah kelelahan dan trauma, warga tetap mengingat sosok yang selama ini menjadi panutan mereka, Mbah Marijan. Bagi warga, kepergiannya bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa amanah budaya yang ia jaga harus diteruskan. Mbah Marijan bukan hanya penjaga Merapi, ia adalah bagian dari Merapi. Dan selama gunung ini tetap berdiri di bumi Jawa, kisahnya tidak akan pernah padam.